Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Florentina Mary Miranda kembali lagi hadir dalam resum pertemuan yang ke-10, 11 dan hasil seminar yang saya ikuti pada Pekan Gawe Dayak di Pontianak. Nah, video pertama ini saya buat sekaligus merangkum ketiga video yang akan saya jelaskan. Pertemuan 10 itu membahas tentang tantangan gereja Katolik di era reformasi. Nah, yang dilatar belakangi pada saat era reformasi itu yang dimulai pada abad ke-16 adalah periode yang paling bersejarah dalam gereja Katolik karena dipicu berbagai kritik terhadap praktik dan ajaran gereja Katolik, terutama oleh tokoh-tokoh seperti yang kita ketahui ada Martin Luther, John Calvin, dan Ulrich Zwingli. Selanjutnya ada tantangan utama yang gereja Katolik hadapi pada saat itu, yaitu adanya penjualan indulgensi dan berbagai penyalahgunaan kekuasaan gereja yang menjadi sorotan utama. Ada munculnya gerakan Protestan yang dibawa oleh Martin Luther. Kemudian juga ada krisis kepercayaan dan otoritas terhadap paus dan hierarki gereja yang dipertanyakan secara terbuka oleh masyarakat. Perpecahan dan konflik sosial politik juga ditemui yang memicu konflik dan perang agama di berbagai wilayah Eropa. Kemudian ada tuntutan reformasi internal. Gereja Katolik terdorong untuk melakukan pembaruan internal yang dikenal sebagai kontra-reformasi atau counter-reformation. Ada Konsili Trente 1545 sampai 1563 yang menjadi tonggak penting dalam pembaruan doktrin, disiplin, dan moral gereja. Solusi dan langkah yang didapat dibentuk dari orde-orde baru itu ada Serikat Yesus atau Jesuit yang berperan dalam peningkatan pendidikan dan misi. Ada pendidikan iman, pembaruan liturgi, dan disiplin gereja. Nah, di mana penguatan katekes dan pengajaran juga sangat penting supaya umat itu memahami ajaran gereja dengan benar, tidak ada kesesatan dan lain sebagainya. Nah, di video ini menegaskan bahwa era reformasi adalah tantangan besar bagi gereja Katolik yang dihadapi pada saat itu. Namun juga menjadi momentum untuk pembaruan internal yang memperkuat gereja hingga saat ini. Gereja Katolik beradaptasi, belajar dari masa lalu untuk terus menghadapi tantangan zaman. Nah, selanjutnya itu pertemuan yang ke-11. Nah, di mana pertemuan 11 ini membahas tentang tantangan gereja Katolik di era reformasi. Nah, pada abad ke-16 itu ada kritik terhadap penyimpangan internal. Ya, adanya penjualan indulgensi tadi, ada korupsi dan lain sebagainya terhadap struktur kepausan, hierarki, dan administrasi gereja. Tantangan teologis dan doktrinal yang dihadapi itu di mana reformator itu mempertanyakan ajaran gereja seperti keselamatan oleh iman dan peran otoritas kitab suci. Adanya pecah kesatuan gereja barat, yaitu ada denominasi Protestan menyebabkan perpecahan umat Kristen. Kebutuhan akan pembaruan internal melalui Konsili Trente tadi 1545 sampai 1563, pembaruan liturgi, pendidikan iman, dan disiplin gereja. Terus yang kedua ada era reformasi yang dalam konteks Indonesia setelah 1998. Nah, jika yang dimaksudkan adalah era reformasi Indonesia pasca jatuhnya Orde Baru, maka tantangan gereja Katolik ini berbeda dan lebih kontekstual dengan kehidupan sosial politik di negara Indonesia sendiri. Adanya pluralisme dan radikalisme. Ini tantangan dalam hidup seperti yang kita ketahui bersama, yang berdampingan secara damai di tengah pluralitas agama, keterlibatan sosial politik, serta krisis moral dan identitas kaum muda Katolik menghadapi krisis identitas pada saat itu. Di tengah arus sekularisme, keluarga Katolik menghadapi tantangan dalam bina iman anak-anak di tengah arus globalisasi. Nah, selanjutnya ada pengaruh sosial dan digitalitas yang menghadapi banyak tantangan, terutama dalam evangelisasi mewartakan kabar baik. Kemandirian ekonomi umat itu masih bergantung pada bantuan gereja. Nah, kesimpulannya tantangan gereja Katolik di masa reformasi Protestan maupun era reformasi Indonesia itu selalu menuntut pembaruan hidup beriman, pembenahan internal, keterbukaan terhadap perubahan zaman, kesetiaan terhadap
ajaran Kristus. Nah, di mana gereja itu dipanggil untuk terus tetap menjadi garam dan terang dunia di tengah konteks yang selalu berubah-ubah. Nah, setelah dua pertemuan untuk merangkum dua pertemuan di pertemuan 10 dan 11, kita masuk pada hasil seminar yang telah saya ikuti pada jadwal pertemuan kemarin. Nah, seminar ini membahas tentang generasi Dayak dalam arus globalisasi, dalam hal tantangan dan solusi. Nah, ini membahas tentang posisi dan peran generasi muda Dayak dalam menghadapi arus globalisasi terkait teknologi dan informasi. Nah, seperti kita ketahui, dengan adanya teknologi dan informasi itu memberikan dampak globalisasi terhadap budaya Dayak. Nah, ini membawa perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda. Budaya tradisional itu mulai tergerus dan terpengaruh oleh modernisasi teknologi digital. Tantangan banyak kita ketahui bersama, mulai dari lunturnya budaya karena budaya asing, terus ada juga resiko kehilangan identitas budaya asli, kita tidak menemukan identitas kita sendiri di tempat kita. Dan yang terakhir juga ada solusi yang diajukan, yaitu mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah tentang budaya dan lain sebagainya. Nah, seminar ini menjadi sangat penting di mana kaum muda diberikan edukasi-edukasi tentang budayanya sendiri, karena kebanyakan generasi muda khususnya Dayak ini sudah banyak kehilangan identitasnya sendiri. Kadang mereka malu untuk mengakui, bukan hanya karena terlintas terkait dengan tantangan dari pengaruh globalisasi terhadap teknologi dan informasi, tetapi karena budaya luar itu juga sangat terpengaruh. Sekian video dari saya ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.